Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Aprilia, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Melalui video ini, saya akan menjawab 7 pertanyaan sebagai soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu dakwah yang diampu oleh dosen Bapak Saripudin MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuki kepada persoalan yang pertama. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian dakwah menurut para dai dan makna dakwah dalam Al-Quran. Dakwah menurut para dai. Yang pertama menurut Syekh Ali Mahfuz. Menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, menurut Wahab, dakwah ialah kegiatan yang dimana dilaksanakan jamaah muslim atau lembaga-lembaga dakwah untuk mengajak umat manusia masuk ke jalan Allah kepada sistem Islam dalam semua segi kehidupan, sehingga Islam terwujud dalam kehidupan fardiyah, usrah, jamaah, dan ummah sampai terwujudnya tatanan khairah ummah. Makna dakwah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali disebutkan makna mengenai dakwah. Di antaranya yang pertama, dakwah dimaknai sebagai penamaan. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 110. Nah, di awal kalimat itu ada arti ayat tersebut ialah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, yang bermakna bahwa dakwah itu menunjukkan penamaan untuk menyeru nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Yang kedua, dakwah dimaknai sebagai ibadah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 48. Yang mana ayat ini mengandung kata, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Kalimat tersebut mengandung makna bahwa kita diseru untuk selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini hanyalah kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah dimaknai sebagai pertanyaan. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, maksud dari ayat tersebut ialah dakwah itu juga berarti pertanyaan. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan baik yang datang kepada kita, maka hendaklah kita jawab dengan baik. Karena apapun pertanyaan baik ya mengenai agama yang dipertanyakan oleh orang lain kepada kita dan kita menjawabnya dengan baik pula, menyampaikan informasi ilmu pengetahuan itu kepada orang yang membutuhkan, maka itu juga termasuk dakwah. Yang keempat, dakwah dimaknai sebagai panggilan atau seruan. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara supaya mereka mengajak dan menyeru manusia kepada jalan Allah. Jalan yang dimaksud adalah syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk kepada persoalan yang nomor 2. Bagaimana konsep dan metode dakwah menurut Al-Quran dan hadis? Jadi, konsep dakwah itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Konsep dakwah menurut Al-Quran itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, berdasarkan ayat yang tadi dibacakan, dalam melaksanakan dakwah atau melakukan seruan dan ajakan menuju jalan Allah, para pelaku dakwah itu dapat berpedoman pada ayat An-Nahl ayat 125 ini, yaitu dengan menggunakan al-hikmah, al-mau'izah hasanah, dan al-mujadalah bin allati hiya ahsan. Nah, konsep dakwah di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada pula yang membahas masalah kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Nah, mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan itu juga termasuk berdakwah. Hal ini dijelaskan seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka berantaslah dengan tangannya atau perbuatan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya atau ucapan. Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Ini adalah iman yang paling lemah. Jadi kita itu harus berusaha untuk mencegah kepada kemungkaran. Metode dakwah menurut Al-Quran itu ada 3. Yang pertama al-hikmah, yakni metode dakwah dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang jelas, tegas dalilnya, dan menghilangkan keraguan. Nah, dalam metode al-hikmah, seorang da'i itu harus memiliki konsistensi terhadap terhadap penerima dakwah, baik dalam penyampaian dalil maupun pemahaman yang akan disampaikan, sehingga tidak muncul keraguan pemahaman yang diterima oleh penerima dakwah atau objek dakwah. Yang kedua ada al-mau'izah hasanah, adalah memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, lurus pikiran, sehingga pihak yang menjadi objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya sendiri dapat mengikuti ajaran yang disampaikan. Jadi menurut al-mau'izah hasanah ini dengan pemberian nasihat dan juga pengajaran. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Nah, ini dengan cara bertukar pendapat, tapi tidak melahirkan permusuhan, karena mereka saling berargumentasi dengan bukti yang kuat, tapi menghilangkan atau jauh dari kata perdebatan yang mengarah kepada permusuhan. Lalu ada pula metode dakwah Rasulullah yang disampaikan di dalam beberapa hadis, bahwa Rasulullah itu berdakwah yang pertama dengan memberikan teladan yang baik, sebagaimana yang kita tahu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Yang kedua, Rasul itu berdakwah dengan bertahap, tidak sekaligus. Kenapa? Agar penerima dakwah dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami masih muda mendekati baligh, maka kami belajar mengenai iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah iman kami. Nah, di sini terlihat bahwa Nabi mengajarkan dakwah itu secara bertahap, tidak sekaligus. Yang ketiga, Nabi berdakwah dengan berdialog dan saling mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, Nabi berdakwah dengan memberikan perumpamaan. Ini ada contohnya dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya, aku mempunyai ibu yang bernazar untuk pergi haji dan belum berangkat haji, ibu saya telah meninggal. Maka apakah bagi saya untuk melaksanakan haji untuknya? Rasulullah menjawab, iya, tunaikan haji untuknya. Apakah kamu telah melihat jika ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah bersabda, lunasilah hutang kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah yang lebih berhak untuk ditepati. Nah, berdasarkan hadis ini, itu
Nabi berdakwah dengan memberikan perumpamaan haji dengan hutang tadi. Baik, selanjutnya persoalan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dakwah. Jadi, unsur dakwah itu ada 7. Yang pertama, subjek dakwah. Subjek dakwah itu adalah orang yang menyampaikan dakwah atau biasa yang dikenal dengan dai atau mubaligh. Yang kedua, objek dakwah. Objek dakwah itu penerima dakwah. Jadi, di dalam menyampaikan dakwah itu harus ada subjek dakwah dan objek dakwah. Yang ketiga, materi dakwah. Materi dakwah itu isi pesan dakwah yang ingin disampaikan kepada objek dakwah. Selanjutnya, metode dakwah, yakni cara yang digunakan oleh subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwah. Yang selanjutnya, landasan dakwah. Landasan dakwah ini berisi apa-apa saja yang ingin disampaikan dalam berdakwah dan berlandaskan pada apa, misalnya dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya, media dakwah. Banyak sekali media dakwah yang dapat digunakan, apalagi di era globalisasi seperti saat ini. Itu kalau mau berdakwah, jika ingin menyampaikan dakwah itu sangat mudah sekali. Bisa secara lisan, di depan khalayak ramai, bisa melalui media sosial, bisa melalui platform pembelajaran blogger, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, efek dakwah. Efek dakwah ini yakni melakukan evaluasi. Bagaimana kita melihat apa efek yang didapat oleh objek dakwah terhadap materi dakwah yang telah disampaikan oleh subjek dakwah tadi. Selanjutnya, kita masuk pada persoalan yang nomor 4. Apa saja faktor-faktor penghambat dakwah? Jadi, faktor penghambat dakwah itu ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pendakwah sendiri, seperti faktor intelektual, emosional, dan spiritual. Dakwah itu akan terhambat jika pendakwah tidak memiliki intelektual yang baik dan tidak menguasai isi Al-Quran dan hadis, sehingga materi dakwah yang disampaikan tidak ada unsur keteraturan. Begitu pula dengan faktor emosional dari si pendakwah. Pendakwah harus bisa mengontrol emosi dan tidak mudah marah, serta pendakwah harus memiliki kecerdasan spiritual yang baik agar mampu menyeimbangkan intelektual dan emosional yang dimilikinya dengan baik pula. Nah, ada pula latar belakang dan juga masa lalu aktivis dakwah yang buruk, itu juga menjadi penghambat dakwah. Latar belakang keagamaan keluarga misalnya, ia bisa terbentuk lemahnya intelektual Islam, tekanan keluarga yang menentang aktivis dakwah, dan lain sebagainya. Jadi latar belakang keluarga yang dalam tanda kutip buruk mungkin itu bisa menjadi penghambat dalam menyampaikan dakwah, dan juga masa lalu yang bisa membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi aktivis dakwah tersebut. Jadi yang pertama itu faktor internal yang berasal dari diri pribadi si pendakwah. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, problematika eksternal dakwah ini bisa bahaya bagi kebaikan bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, meliputi masalah spiritual dan kultural, moral dan sistematik. Jadi masalah dakwah di Indonesia yang menyangkut dengan aspek spiritual dan kultural itu seperti berhala-berhala modern, baik berupa teknologi yang dijadikan rujukan kebenaran, sains yang diabsolutkan, materi yang ditaati, maupun kekuasaan yang dipuja-puja, syirik, khurafat, dan tahayul yang masih merebak di masyarakat, globalisasi dan dialektikal kultural, serta tradisi baik yang telah tergerus dan tergantikan dengan budaya negatif efek perkembangan peradaban. Nah, inilah faktor eksternal penghambat dakwah. Tadi adanya syirik dan lain sebagainya. Selanjutnya, masalah moral. Faktor penghambatnya problematika moral, diantaranya minuman keras,
penyalahgunaan obat-obatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke persoalan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan dalil yang melarang para dai yang berdakwah namun tidak melaksanakan isi dakwah. Jadi untuk dai yang berdakwah tapi dai tersebut sendiri tidak melaksanakan apa yang disampaikan kepada objek dakwah. Ini ada dalilnya disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurunanna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Penjelasannya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan, mereka orang-orang Yahudi mengajak orang lain untuk beriman dan berbuat baik. Namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka sendiri meninggalkan apa yang mereka perintahkan. Padahal mereka membaca Alkitab. Apakah mereka tidak berpikir? Syekh Asy-Sya'di juga memberikan pelajaran berharga bahwa akal itu baru disebut akal apabila dapat mengerti mana kebaikan yang membawa manfaat dan mana yang membawa kejelekan. Sehingga akal akan memerintahkan seseorang untuk menjadi orang pertama dalam melakukan perintah dan menjadi orang pertama pula dalam meninggalkan larangan. Jadi manfaatkanlah akal ini agar kita selalu terbawa ke jalan yang baik. Nah, jika ada yang mengajak orang lain dalam kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, atau melarang orang lain dari keburukan, namun ia sendiri tidak meninggalkannya, itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki akal, dan tandanya dia itu tidak bisa memanfaatkan akalnya dengan baik, terkhusus jika dia sudah tahu akan kebaikan dan keburukan tersebut. Jadi, jika seorang dai itu menyampaikan dakwah, hendaklah dia juga melaksanakan isi dakwah yang dia sampaikan. Selanjutnya soal nomor 6. Bagaimana metode dakwah struktural dan dakwah kultural serta bagaimana menyikapi dakwah struktural dan dakwah kultural. Metode dakwah struktural. Dakwah struktural itu memanfaatkan negara untuk mensiarkan syariah Islam, sehingga aktivis dakwahnya berupaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Negara dianggap sebagai alat dakwah yang paling strategis dan menjanjikan guna tegaknya syariat Islam. Nah, jadi para aktivis dakwah struktural ini bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi yang ada guna menjadikan Islam itu sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Islam menjelma ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Selanjutnya, metode dakwah struktural. Nah, metode dakwah struktural ini syariah Islam itu dapat ditegakkan tanpa harus menjadikan Islam sebagai dasar atau ideologi suatu negara. Dengan cara apa? Yakni dengan cara berupaya menanamkan nilai-nilai Islam dan dalam seluruh dimensi dengan memperhatikan potensi kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, atau dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat. Bagaimana cara menyikapi dakwah struktural dan dakwah kultural? Dakwah kultural dan dakwah struktural masing-masing berbeda. Namun untuk menyikapi setiap perbedaan yang ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam berdakwah. 1. Dakwah harus dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat. Jadi, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan secara objektif dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat setempat perlu mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut. Jadi dakwah itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terpadu.
dakwah dilakukan dengan pendekatan partisipasi dari bawah. Hal ini bertujuan agar ide yang ditawarkan mendapatkan kesepakatan dari masyarakat. Selanjutnya, dakwah dilaksanakan melalui proses sistematika pemecahan masalah. Lalu, dalam berdakwah gunakanlah teknologi yang sesuai dan tepat guna. Program dakwah dilaksanakan melalui tenaga dai yang bertindak sebagai motivator. Yang terakhir, dakwah didasarkan atas asas swadaya dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan bahwa dakwah harus berangkat dari kemampuan diri sendiri dan kerjasama dari potensi-potensi yang ada. Dan bentukan dari pihak luar hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Jadi untuk menyikapi dakwah struktural dan dakwah kultural ini, ya kita harus melihat bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikannya. Karena metode dakwah itu dipilih sesuai dengan bagaimana keadaan si objek dakwah tadi. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan tentang tujuan dakwah, hakikat dakwah, dan manfaat dakwah. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah sesungguhnya adalah agar mampu meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat beragama yang dilandasi akhlakul karimah. Menurut Mansur Amin, ada 3 tujuan dakwah. Yang pertama tujuan akidah, yaitu tujuan tertanamnya akidah yang mantap bagi setiap manusia. Yang kedua ada tujuan hukum, yaitu aktivitas dakwah bertujuan untuk terbentuknya manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, hakikat dakwah. Hakikat dakwah itu ajakan, dakwah itu proses komunikasi, dakwah itu penyebaran rahmat, dakwah itu pembebasan, dakwah itu penyelamatan, dakwah itu membangun peradaban dan transformasi sosial. Manfaat dakwah. Yang pertama, menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga ajaran Islam itu terus mengalir, terus berlangsung beserta pemeluknya dari generasi berikutnya tidak terputus. Lalu dakwah itu dapat meluruskan akhlak yang bengkok, dapat mencegah dari kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Dakwah itu menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. Selanjutnya, dakwah menyerukan agar orang Islam tetap menegakkan hukum Islam secara total. Selanjutnya, dakwah itu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir, dakwah itu membentuk individu dan masyarakat menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup di dalam kehidupannya. Jadi, dakwah itu membentuk masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pedoman orang tersebut di dalam hidup. Baik, demikian hasil jawaban dari 7 pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.